أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala jami'i millati la tuhsa abada. Wa kam min ni'matin an'amta alaina qala laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna. Subhanak Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika, subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrika, subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memberikan salam salawat kepada beliau. Subhanallah. Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, langsung kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah gambaran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan seluruh para malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Nah, ini kita menjadikan pada umroh ini kita berbicara tentang Maulid Nabi, insya Allah. Kita akan mengkaji siapakah Nabi Muhammad SAW lebih dekat lagi, ya, lebih kita cintai lagi. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan fokus pada satu titik yang menentukan kita diterima atau tidak diterimanya ibadah kita. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya perbuatan itu sangat terikat dengan niat. Orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita berpikir, bos, yang penting saya niat. Iya, niatnya seperti apa? Niat yang seperti apa? Dan sampai kita memahami niat itu sederhana itu. Tidak. Ternyata kita harus memahami niat itu betul-betul dalam hati kita. Mukhlishina lahuddin. Kita mungkin selalu menerjemahkan ikhlas. Ikhlas yang seperti apa? Nah, ini yang menentukan. Jadi kemarin kita sudah berikan voice di dalam WA group bahwa apakah yang paling berat di dalam ibadah itu, yang menentukan adalah niat kita, hati kita. Apalagi haji atau umroh, subhanallah. Maka itu kita harus paham apakah tanah suci itu. Ini saya akan share, mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kita semua. Kita bahas sebagai tamu Allah. Sebagai tamu Allah, kita tahu yang disebut dengan tamu itu, kalau kita menjadi tamu, kalau kita jadi, taruhlah saya datang ke rumahnya Mas Radit ataupun si Pak Ahmad ataupun siapa, berarti saya harus menghormati tuan rumah. Pertanyaannya, Pak Ahmad sebagai tuan rumah itu tahu isi hati saya nggak? Jawabannya tidak tahu. Seandainya saya menggerutu di dalam hati saya, ini rumahnya kok begini ya? Kok kenapa TV-nya ditaruh di sana? Harusnya di sebelah sini, itu kan backlight dan seterusnya. Ini harusnya. Nah, ketika kita ngomong begitu, apakah tuan rumah tahu? Tidak tahu, karena tuan rumah tidak mengetahui isi hati. Ya. Seandainya kita komplain, kok tuan rumah cuma ngasih air putih doang sama kacang berandai-andai. Nggak ada yang lain apa? Nah, tuan rumah tahu nggak isi hati tamu? Tidak tahu. Tapi kalau menjadi tamu Allah, Allah Maha tahu isi hati kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Nah, jadi kalau kita di sana merasa hebat, itulah tanda-tanda yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka namanya tanah suci.
Kita jangan sampai tidak ke tanah suci, jangan sampai kita ke tanah suci tidak tahu apa itu tanah suci. Suci dari apa? Inilah yang harus kita pahami redaksi Al-Quran, ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Kayak orang-orang beriman, orang musyrik itu adalah najis. Subhanallah. Wala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amil hadza. Jangan dekat Masjidil Haram. Jadi tanah suci dari apa? Kemusyrikan. Definisi musyrik apa? Orang yang menyekutukan Tuhan. Maksud menyekutukan itu apa? Ada syarik, ada temannya Tuhan, ada sekutunya Tuhan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berandai-andai. Kita ini hidup zaman Nabi Muhammad SAW, berandai-andai. Kita ini hidup di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah, berandai-andai. Jadi kita masuk Islam nih, nah, ngikutin Nabi Muhammad SAW, berandai-andai. Di situ yang namanya Ka'bah dikelilingi ratusan berhala-berhala. Seandainya kita berdialog dengan orang-orang Arab jahiliyah, kita tanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya? Jawabannya, ada yang tahu? Jawabannya adalah satu, yaitu Allah. Orang tidak tahu. Siapa yang mencipta Anda? Allah. Siapa yang memberikan Anda makan dan minum? Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi serta isinya? Allah. Mereka jawabnya Allah. Bukan patung, tidak. Allah. Tapi kenapa mereka disebut dengan musyrik? Karena Allah sebagai pencipta juga ada yang diagungkan, dibesarkan. Siapa itu? Berhala-berhala. Maka menyekutukan Tuhan. Sekutu itu kan teman. Menjadikan Allah punya teman yang selevel, diagungkan, dibesarkan, sujud. Siapa yang dibesarkan selain Allah? Berhala-berhala itu. Jadi orang-orang masuk ke tanah suci tidak boleh orang musyrik. Artinya suci dari apa? Dari bentuk kemusyrikan. Nah kita, apakah bisa terjadi kemusyrikan pada diri kita? Amat sangat bisa. Kita orang beriman tapi diulang-ulang. La syarikalak, la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ulang-ulang. La syarikalak. Padahal kita tidak musyrik. Saya bukan orang yang musyrik, saya tidak menyebutkan engkau, saya tidak. Kenapa? Karena ternyata ada kemusyrikan. Ya, maksud saya adalah ada yang kita besarkan selain Allah. Siapakah yang kita besarkan selain Allah? Diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Maka itu ketika orang-orang datang ke tanah suci, ada yang tidak diterima oleh Allah. Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW. Nanti di antara umatku datang ke tanah suci, mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Allah menjawab, la labbaik wala sa'adaik, tidak, aku tidak menerima engkau. Wah, bayangkan. Saya ingin sekali kita betul-betul sungguh-sungguh kita membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Ini esensi ibadah di tanah suci ini. Bagaimana kita menghadap Allah, tidak membesarkan diri kita, hanya Allah yang kita besarkan. Kalau kita datang ke tanah suci dengan membesarkan siapa saya, inilah yang menyebabkan pahala-pahalanya hilang semua. Baik, ya, jadi jelas ya, ini pelan-pelan saya terangkan. Jadi musyrik itulah yang disebut dengan najis. Maka orang-orang yang seandainya ada yang mau masuk Islam, mu'alaf, setelah syahadat tidak boleh sholat. Walaupun runtutan rukun Islam setelah syahadat adalah sholat rukun Islam. Di sini setelah syahadat apa? Dia wajib mandi. Mandi apa? Dari hadas besar. Dari najis besar. Apa itu? Kemusyrikan. Jadi orang yang membesarkan inilah saya, itu sebetulnya menajiskan dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang membesarkan inilah Allah, itu adalah membesarkan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami.
Jangan sampai kita tidak mengerti. Nah, tanah suci berarti hanya la ilaha illallah. Tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Tidak ada yang patut dipuji-puji selain Allah. Tidak ada yang patut disanjung-sanjung selain Allah. Tidak ada yang patut dibesar-besarkan selain Allah. Itulah yang disebut dengan tanah suci. Baik. Nah, ini saya kasih gambar seperti ini. Ketika ke atas membesarkan Allah jadi putih, itu suci, bersih. Tapi membesarkan selain Allah yaitu makhluk menjadi hitam, jadi kotor. Saya kasih gambar ini supaya gampang, simpel. Kalau Anda menepuk dada, saya menepuk dada, inilah saya. Berarti saya mengotorkan diri saya. Bagaimana fisik saya? Di tanah suci, sebetulnya fisik saya di tanah suci, tapi saya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini betapa banyak orang ke tanah suci tidak ngerti suci dari apa. Saya gambarkan, ini gambaran yang sangat mudah sekali. Ini gambaran yang sebelah kiri warna biru ke atas membesarkan Allah. Itu yang disebut khusyuk, ya Allah Engkau maha besar. Di waktu yang bersamaan, kepala kita itu, pikiran kita Allah maha besar, dunia menjadi kecil. Yang hitam itu lihat. Ya. Kalau dibalik, kalau kita membesarkan dunia, Allah menjadi kecil. Kalau dibalik ya, Allah menjadi kecil, dan itulah yang disebut dengan najis. Anda mengecilkan Allah. Subhanallah. Semakin orang itu membesarkan Allah, semakin dia merendahkan dirinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati kita coba, merasa hebat atau tidak? Merasa jago atau tidak? Membersihkan jiwa ini yang paling susah untuk ke tanah suci. Kalau tawaf, sa'i, larangan-larangan ihram, sudah tahu semua, saya tidak akan bahas. Itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Tapi saya membahas bagaimana hati kita betul-betul membersihkan dari who am I. Hati kita hanya who is Allah. Man Rabbuka. Jadi ketika kita nanti wafat, ditanya siapa Tuhanmu. Maka orang yang benar-benar beribadah, membesarkan Allah, dia mengecilkan dirinya. Jangan sampai kita ke tanah suci, tapi di mata Allah kita najis. Nah, sekarang kita belajarlah ini. Ini yang harus kita pelajari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus kita ulang-ulang. La ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak dibesarkan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diagungkan, disucikan, dipuja-puji selain Allah. Dibalik, apakah Anda memuji selain Allah? Siapa yang kita puji? Diri kita, harta kita, ilmu kita, kepintaran kita, jabatan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, kehebatan badan kita yang keker, dan seterusnya. Inilah yang berbahaya sekali. Diulang lagi, kalimat la ilaha illallah, itu kan bisa saja ilahi Allah, tapi tidak. Ilahi Allah itu maksudnya Tuhanku hanyalah Allah, yang aku sembah adalah Allah. Tidak, tapi la ilaha illallah, itu penekanan. Saya minum susu. Saya tidak minum apa-apa selain susu. Beda. Yang kedua beda. Saya minum kopi. Saya tidak minum apa-apa kecuali kopi. Kira-kira gitu. Berarti ini sebuah penekanan. Saya membesarkan Allah. Allah yang disembah. Allah yang dibesarkan. Allah yang diagungkan. Dengan kata-kata, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak dibesarkan selain Allah. Tidak ada yang berhak dia. Nah, beda. Itulah yang disebut dengan taukid. Bahasa Arab. Kenapa seperti ini? Jawabannya cuma satu. Karena kecenderungan kita untuk membesarkan selain Allah besar. Karena ada tendensi dalam diri kita membesarkan selain Allah. Saya kasih tahu. Tadi kamu kemana? Saya tadi ke sekolah. Terus orang tua waktu menanya anak SD ini, kamu tadi kemana? Saya ke sekolah, Bunda. Ayo kemana?
Ke sekolah, Bunda. Ayo kemana? Saya tidak kemana-mana kecuali hanya ke sekolah. Nah, beda. Itu sebuah penekanan. Berarti ada kecenderungan dia itu ke jalan selain ke sekolah, kira-kira gitu. Kita melihat tendensi yang najis, yang kotor dalam diri kita, namanya fujur namanya. Itu redaksi surah Al-Quran. Ya. Kecenderungan ataupun kekuatan yang mendorong kita untuk menajiskan diri kita, mengotori diri kita, namanya fujur. Surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi setiap orang itu di dalam dirinya ada fujur. Ada kekuatan yang mengajak kemaksiatan. Ada kekuatan yang mengotori dirinya. Istilah kotor dari mana? Lihat redaksinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkannya dan rugi bagi yang mengotorinya. Berarti ini najis, kotor. Di dalam diri kita juga ada takwa. Fa'alhama fujur wa taqwa, ada takwa. Takwa ini bersih. Kalau dari mana redaksi Al-Quran? Qad aflaha man zakkaha. Aflah itu arti untung. Orang yang untung itu berarti bersih jiwanya. Maka orang yang bersih jiwanya berarti takwanya adalah kebersihan jiwa. Ya, maka kita harus hafal Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti saya ajarin. Ini adalah zikiran membersihkan jiwa. Oke, lanjut ya. Jadi di dalam diri kita ada dua kekuatan yang mengotori diri kita, yang membersihkan diri kita. Kapan Anda kekuatan takwa? Ketika Anda membesarkan Allah, tok berarti jiwa Anda bersih. Tapi ketika membesarkan selain Allah berarti kotor. Maka diulang-ulang di sini la ilaha illallah, penekanan bahasa Arab tauhid. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Seperti tadi, saya tidak minum apa-apa kecuali susu. Saya tidak kemana-mana kecuali ke sekolah, kira-kira gitu. Ditekankan lagi, wahdah. Hanya Allah saja. Hanya Allah semata. Hanya Allah tok. Hanya Allah doang, nggak ada yang lain. Subhanallah. La syarika, nggak ada sekutu baginya. Tidak ada kawan. Hanya Allah saja. Ini penekanan yang luar biasa. Penekanan-penekanan ini menunjukkan kecenderungan kita membesarkan selain Allah dahsyat. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada fujur yang kuat, agresif, ofensif, menyerang kita untuk membesarkan selain Allah. Orang kaya, dia bangga dengan kekayaannya. Orang cantik, dia bangga dengan kecantikannya. Jadilah bintang film, bintang iklan, fotonya di mana-mana, dipajang sana-sini. Jadi bintang iklan sampo, iklan sabun, iklan ini, iklan itu. Wah, dia bangga, dibuka auratnya seakan-akan ini wajah aku, ini milik aku. Padahal milik Allah. Subhanallah. Yang dibesarkan dirinya, padahal dia dari Allah. Maka orang ini dia gagal dengan kecantikannya. Orang punya harta, inilah saya. Orang terkaya di Indonesia, di dunia, dan seterusnya. Lihat saya punya ini, lihat kendaraan saya, lihat HP saya, lihat baju saya, lihat tas saya. Branded semuanya, lihat jam tangan saya, lihat. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kita ke tanah suci, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Ini sudah penekanan, tidak ada yang kita besarkan selain Allah. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Supaya memahami ini, masuklah lahul mulk walahul hamd. Kerajaan langit dan bumi serta isinya itu milik Allah. Segala yang ada di alam semesta hanyalah milik Allah. Kalau yang punya, maka dia yang dipuji. Tidak mungkin tukang parkir merasa hebat karena kanan kirinya banyak mobil, karena nggak punya. Nggak mungkin orang kita lewat, ini banyak banget mobilnya, keren, ini kayak. Nggak mungkin tukang parkir juga sadar, orang bukan punya saya, yang dipuji itu yang punya. Kita tidak punya apa-apa karena seluruhnya milik Allah. Maka segala puji hanyalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini harus banyak-banyak zikir. Ini dengan pemahaman yang tadi. Nah, maka itu kekuatan kita di talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Hanya Engkau saja yang aku agungkan. Innal hamda, semua pujian, wa nikmata, semua nikmat milik apapun, laka, milik Engkau. Wal mulk, kerajaan langit dan bumi serta semuanya milik Engkau. La syarika, tidak ada sekutu bagi Engkau. Engkau bentuknya aku dan Engkau, aku dan Engkau, aku dan Engau. Berarti adalah kita di hadapan Allah. Ini kita masuk ke rumah Allah. Kalau bahasa Jawanya kulon nuwun, gitu kan? Gitu. Kita kalau masuk rumah orang kan harus permisi gitu. Nah, inilah ungkapan Anda dibersihkan oleh Allah dengan ritual talbiyah, dan paling berat di sini. Kita pasti punya rasa ingin dipuji, tapi harusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita dikasih nikmat oleh Allah dengan harta, akhirnya kita punya bisa berangkat ke tanah suci. Tahu dari mana? Anda punya harta dari mana? Anda punya ilmu. Anda bekerja dengan ilmu, Anda punya harta, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi itu semua milik Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Baik, ya. Bagaimana Ustaz cara membersihkan jiwa? Nih saya ajarkan. Ini yang banyak tidak tahu ilmunya nih. Ya. Saya ajarkan dulu satu-satu pelan-pelan. Kalau kita melihat segala sesuatu, harus kita kaitkan dengan Allah. Mengenal Allah dengan berpikir mendalam. Apa? Depan saya ada susu nih. Berarti saya, ya Allah, ini dari Engkau. Subhanallah. Depan saya seandainya ada makanan, ada pisang goreng. Ya Allah, ini dari Engkau, ya Allah. Masya Allah. Itu caranya. Itu dulu nomor satu. Mengenal Allah melalui susu. Mengenal Allah melalui makanan. Pisang. Mengenal Allah, depan saya ada nasi. Ya Allah. Depan saya ada anak istri saya, ada orang tua saya. Ya Allah, ini semua dari Engkau, ya Allah. Mereka tidak ada kecuali hanya dari Engkau. Jadi apapun yang kita lihat dikembalikan pada Allah. Itu nomor satu, nggak ada lagi dari situ. Jadi nomor satu, semakin banyak mengenal Allah melalui alam semesta, menumbuhkan rasa. Nah, permasalahannya kita makan, enak banget coy, top markotop, ini yang salah. Jadi ketika kita makan enak, Allah, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Ah, begitu caranya. Siapa di antara kita yang tadi bangun tidur langsung ke WC, ke kamar mandi, kagak doa, siapa? Atau siapa di antara kita yang duduk dulu, doa dulu, baru ke WC? Siapa? Kalau Anda tidak berdoa dulu, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ini dikasih Engkau, ya Allah, aku dapat tidur, Alhamdulillah, ya Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, berarti dia merasakan ini dari Allah. Tumbuhlah rasa terus. Dari WC keluar WC. Dari dalam WC, kamar mandi kita keluar. Habis pup, pipis, keluar. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, makasih Allah, alladzi adhaba anil adza wa afani, yang Engkau yang mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Coba. Siapa yang dari WC langsung lega? Maka tubuh ini bukan milik kita. Milik Allah. Bisa nggak? Ada nggak orang yang mau tidur nggak bisa tidur? Ada. Ada nggak orang yang mau pup, mau pipis tidak bisa? Ada. Orang sakit. Akhirnya pakai selang. Ini menunjukkan tubuh bukan kita yang ngatur, tapi Allah yang ngatur. Itu nomor satu. Jadi mengenal Allah terhadap apapun, terhadap tubuh kita, makanan kita, minuman kita, apapun yang kita. Ini nomor satu. Kalau nomor satu nggak dapat, bagaimana nomor dua? Nomor dua apa? Analogika terbalik. Itulah titik nol. Ini yang tidak ada ilmu ini, nggak diajarin nih. Nggak ngerti Ustaz. Oke, nomor satu dulu, baru nomor dua. Nggak mungkin langsung nomor dua. Nomor satu apa? Ini semua dari Allah. Itu nomor satu. Kalau ini milik saya, maka tidur nggak pakai thank you. Nggak pakai thank you. Bapak Ibu beli pulpen. Kayak beli pulpen nih di toko buku. Anda pakai.
taruh lagi pulpennya di kantong. Anda nggak mungkin bilang terima kasih ya, nggak mungkin. Pakai lagi pulpennya buat nulis, taruh lagi di kantong. Nggak mungkin ngomong terima kasih, betul nggak? Nggak mungkin. Orang punya Anda. Nah sekarang Anda menulis, sana nanti di airport berandai-andai. Oh mau nulis nggak ada pulpen. Ya ada orang di depan. Boleh pinjam pulpennya? Boleh. Pinjam. Anda kembalikan ngomongnya apa? Makasih ya. Oh iya sama-sama Pak. Tuh, karena itu bukan milik Anda. Siapakah yang tadi pagi bangun tidur nggak pakai thank you? Karena Anda merasa memiliki. Siapakah yang selama bertahun-tahun dia bisa tidur, kemudian selama 1 minggu dia nggak bisa tidur, pas dapat tidur, Allah, alhamdulillah akhirnya saya bisa tidur. Saya kemarin agak ada accident, tangan saya sakit, belikat saya sakitnya luar biasa, pakai baju susah, buka baju susah, ya sakit, tengok kanan kiri susah, kemudian dipijit, lama-lama bisa, ya Allah alhamdulillah bisa pakai baju. Bayangin, selama ini pakai baju nggak pakai alhamdulillah. Ada si fulan dia nggak bisa pipis, akhirnya ke rumah sakit. Ini jemaah saya. Waktu itu di Mekah, dia dokter. Mau pipis, susah minta ampun. Akhirnya itu pecah tuh yang namanya batu dengan darah, dengan pecahan batunya, dengan air seninya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang tadi dari WC tidak mengucapkan Alhamdulillah di adhabani al-adha wa afani. Ya Allah, aku bersyukur engkau telah memberikan kesehatan, engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Kalau Anda habis keluar dari WC, Anda tidak mengucapkan itu, berarti Anda merasa tubuh milik aku. Itulah yang berbahaya. Padahal tubuh bukan milik kita. Barang siapa yang bangun tidur tadi tidak mengucapkan Alhamdulillah, berarti merasa tidur milik aku. Suatu hari Anda tidak bisa tidur, berhari-hari nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur. Alhamdulillah. Hari jemaah saya, jemaah haji, umroh, berangkat ke Tanah Suci. Dia pulang, dia sakit, nggak bisa tidur. Masuklah rumah sakit di Permata Hijau ini. Allah Akbar, istrinya nangis-nangis. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, nggak bisa tidur. Pakai obat ini, hanya tergantung obat. Akhirnya datang ke rumah. Pak Ustadz, tolong suami saya, Pak Ustadz. Nangis. Nggak bisa tidur. Ngomongnya udah ngaco, karena nggak bisa tidur. Akhirnya saya pegang ubun-ubunnya, saya zikir, dia tidur. Istrinya langsung nangis. Ya Allah, Alhamdulillah, Pak Ustadz, ya Allah. Nangis tuh. Suami saya bisa tidur. Selama ini semua suami tidur kagak ada syukur-syukurnya. Malah diomelin, ngorok mulu gitu kan. Padahal itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Anda nggak bisa beli itu, yang namanya tidur itu nggak bisa dibeli. Kebetulan orang ini punya duit ini, tapi nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu baru satu. Berarti kalau kita ini merasa punya, hati kita akan kotor. Ini milik Allah. Berarti hati kita bersih. Itu dulu nomor satu. Maka itu dibersihkan. Innal hamda wa ni'mata laka, laka, laka. Milikmu, 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 milikmu. Supaya hati kita bersih. Ini punya saya, ini punya saya. Bapak-bapak berangkat ke Tanah Suci, itu dengan uang Anda. Iya, dengan uang Anda. Tapi itu milik Allah. Berarti apa? Gratis. Oh iya. Suatu hari, 2024, kalau nggak salah, 2024, 2025, anak saya pertama sakit. Sakitnya cukup berat. Nah, akhirnya dokter bilang, oh ini harus diopnam. Saya juga bingung penyakit apa. Itu dokter ngomong begitu. Wah, waktu itu rumah sakit penuh sekali kemana-mana. Akhirnya ada rumah sakit mahalnya Taubatan Nasuha, Women and Children Hospital di Brawijaya Hospital. Hanya itu toh. Cek semua keliling rumah sakit nggak ada. Waktu itu rumah sakit Pondok Indah pun lagi kebakaran waktu itu. Saya lupa tuh tahun ini kita itu lah. Masuklah ke situ. Itu tidurnya doang, kamarnya doang 1,5 juta. Kamarnya tok. Nggak pakai dokter, nggak pakai obat, nggak pakai infus, yang lainnya nggak dihitung. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, tidak ada progres. Infus 2 botol setiap saat, nggak pernah dilepas. Terus ada yang ngomong, oh, Mas Arifin ini biayanya habis-habisan nih. Ya habis-habisan gimana? Orang gratis. Oh, dia pikir
Wah, ini berarti yang punya rumah sakit jemaahnya Mas Arifin. Enggak, saya nggak kenal. Dokternya nggak kenal. Bayar dong. Iya, bayarlah. Loh, tadi katanya gratis. Anda merasa bayar karena Anda merasa punya. Orang merasa bayar itu karena merasa punya. Inilah jadi masalah. Padahal itu milik Allah. Nah, ketika kita mau ke tanah suci dibersihkan, milikmu, 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 bukan milik aku. Ini yang banyak orang nggak ngeh. Subhanallah. Maka kotorlah jiwanya. Ini milik saya, milik saya, milik saya, milik saya. Inilah saya, inilah saya. Baik, ya ini waktunya sudah. Nah, sekarang baru langkah yang kedua, analogika terbalik titik nol. Ini ilmu yang jarang dibahas. Barulah ada getaran, ya Allah, astagfirullah, baru getaran tuh bisa nangis. Kok bisa nangis? Karena pakai analogika terbalik, nggak ngerti. Ini lihat. Analogi kebalik diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum lail sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bidhiyain afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Bahasa Indonesianya nih. Coba seandainya itu malam terus menerus, hidup nggak kita? Matilah kita. Siapa yang menghadirkan cahaya? Nggak ada. Seandainya dijadikan siang terus, bisa mati kita. Maksud analogi keterbalik, realitanya tidak seperti ini. Realitanya ada siang dan malam. Tapi diputar seakan-akan tidak ada siang, seakan-akan tidak ada malam. Masya Allah. Kalau malam terus kita beku semuanya. Nggak ada tumbuh-tumbuhan karena beras, tumbuh padi, butuh cahaya matahari. Nggak ada yang hijau. Waktu saya di Edmonton, dakwah di Edmonton tuh di Amerika Utara sana, itu minus paling parah-parahnya minus 40 derajat Celcius. Minus 10 derajat itu udah hangat sekali. Minus 10 derajat hangat. Minus 20 itu udah hangat. Allah Akbar, kagak ada hijau-hijaunya sana. Semuanya serba putih. Bayangin kalau selama hidup kayak gini, mati kita. Realitanya tidak demikian. Tidak malam terus, tidak siang terus. Realitanya dibalik. Dibalik apabila malam terus, siang terus. Oke. Ini siang terus. Malam terus. Kan susah. Bayang nggak hidup? Realitanya tidak demikian. Tidak. Lanjut. Redaksi Al-Quran. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghuran faman ya'tikum bima'in ma'in. Seandainya nggak ada air, kering terus. Coba main. Susah nggak? Susah. Saya pernah hidup di Padang Sahara tahun 89 ketika saya dikirim oleh OKI, Organisasi Conference, belajar di Zaitun University di Tunisia. Kemudian teman-teman, ayo Vin ke Padang Sahara ke rumah saya. Iya. Oh boleh lah, 3 bulan. Allah agar mandi cuma satu kali semen hari Jumat doang. Nggak ada air sana. Bayangkan, sekarang kita ada air, alhamdulillah. Bayangkan tidak ada air, maka itu titik nol. Itu maksudnya. Air itu bukan milik kita, Allah ngasih. Seandainya Allah mau ngambil air dari kita, gampang banget. Nggak ada listrik, Anda nggak ada air, selesai. Ataupun sumber mata air diambil oleh Allah semua, habis kita. Ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah. Maka ketika kita minum, mandi, ya Allah, enak banget, ya Allah. Nah, itu maksudnya. Dibalik. Yang sebelah kiri, gambarnya gersang, nggak ada kehidupan. Yang sebelah kanan, ini dibalik. Walaupun realitanya kita sebelah kanan, yaitu ada hijau-hijauan. Oke, ini lihat. As-sihhatu tajun ala rusul as-sihha la yara'il marda. Kesehatan itu adalah mahkota. Di atas kepala orang sehat, yang bisa melihat mahkota itu hanyalah orang sakit. Alhamdulillah saya sehat, bangun tidur sehat. Ini milik Allah, tidur milik Allah, tubuh kita milik Allah. Itu nomor 1. Dibalik, nomor 2, balik. Coba nggak bisa tidur, coba sakit. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini milik Engkau ya Allah. Aku telah dari WC. Alhamdulillah azhabani ala afani ghufranaka ghufranaka. Aku bersyukur ya Allah, Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan Engkau memberikan kesehatan. Itu ini milik Allah. Oke, 1. Dibalik.
Seandainya tidak bisa pup dan pipis, ya Allah, kayak gimana rasanya, ya Allah. Jadi dibalik. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu sekarang Anda bisa berdiri. Bayangkan tidak bisa berdiri karena sakit. Bayangkan orang tidak bisa berdiri dan tidak bisa jalan, dia stroke. Dia kecelakaan, hilanglah tangannya, kakinya, putus, diamputasi berandai-andai. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, disitulah titik nol, di balik. Walaupun kita realitinya sehat. Dan titik nol yang paling dahsyat adalah kematian. Baru kita merasakan la haula wala. Ini titik paling dahsyat. Maka itu sholat yang dahsyat adalah ketika kita ingat mati. Ini yang harus kita pahami. Ibadah umrah atau haji adalah ritual gladi resik kematian. Itu yang harus kita pahami. Ibadah umrah dan haji ketika kita pakai ihram, laksana kita pakai kain kafan. Kita meninggalkan rumah kita, mobil kita, harta kita tinggalkan seakan-akan kita wafat. Anda punya anak yang Anda cintai, Anda cium setiap saat, Anda tinggalkan, Anda berangkat ke tanah suci. Istri Anda, suami Anda, oh tapi saya dengan istri saya berangkat. Saya berangkat ke tanah suci dengan suami saya. Anda dalam keadaan ihram tidak ada lagi berhubungan karena haram. Maka ihram itu diharamkan hal yang dari yang halal seakan-akan Anda sudah menghadap Allah. Itulah bagaimana cara memahami gladi resik kematian. Jadi orang umroh dan haji itu diajak gladi resik kematian. Kain ihram adalah seakan-akan kain kafan. Seakan-akan Anda dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Ini sudah lewat waktunya tadi ya. Saya rasa ini saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kita akan ketemu lagi di airport insya Allah ya. Mudah-mudahan kita selalu zikir yang kita hafal, la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan, mematikan dia. Ya, kita coba untuk dilatih hati kita. Talbiyah innal hamda. Ya Allah, semua pujian wa nikmat, semua nikmat milik Engkau ya Allah. Tidak ada lagi la syarikalah, ya Allah, enggak ada, hanya Engkau toh, bukan saya. Merendah, merendah, merendah. Itulah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Saya rasa ini, silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, silakan ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, Mas Radit, ada yang bertanya nggak nih? Silahkan Ibu, Bapak yang join, barangkali ada yang ditanyakan perihal untuk persiapan mungkin karena ibadah umrohnya akan kita lakukan Ini kan belum dibahas hal-hal kayak begini ya. Iya, betul Ustaz. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan diklik aja unmute. Ya, tidak ada ya. Masih belum Ustaz. Paling nanti di bandara mungkin baru bertemu langsung. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua ya. Jangan sampai kita tidak memikirkan hati kita. Yang paling berat adalah bagaimana kita memikirkan hati kita yang betul-betul bersih sehingga kita ke tanah suci dengan kesucian hati. Semakin orang tawadhu, semakin disucikan Allah. Semakin orang menunjukkan who am I, itulah yang susah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan repotnya kan orang-orang ke tanah suci adalah orang-orang yang punya. Kalau dari mana redaksi Al-Quran? Man istata'a ilaihi sabil. Yang ke tanah suci yang mampu. Berarti yang mampu adalah orang yang punya. Kecenderungan orang punya, menepuk dada itulah. Padahal nanti di akhirat ketika kita wafat, nama kita pun tidak ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.